Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari umat Allah terkasih dalam perayaan keselamatan, membuka dan memulai masa prapaskah tobat, saat dimana kita diundang Tuhan untuk masuk lebih ke dalam, untuk menyadari betapa baiknya Ia kepada kita, menyadari dosa dan salah kita, serta mengambil tindakan aktif untuk ikut terlibat dalam karya-karya keselamatan melalui puasa, amal kasih, dan sikap doa yang tulus. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu
Mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menjindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanlah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan berilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan kedua, bacaan dari 2 Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus,
kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sabda Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenan itu, hari ini hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekad hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ingatlah, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembor-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pasca saat teduh bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih, selamat sore, shalom. Yang di luar shalom. Sekali lagi yang di luar shalom. Tapi ada orang. Kalau masih ada suara berarti ada orang. Hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan membuka masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu. Makna perayaan ini sudah tentu kita mengerti karena kita mengulanginya setiap tahun. Dalam banyak konten-konten sudah dijelaskan apa arti, kenapa dimulai Rabu Abu, apa arti masa puasa dan pantang. Tetapi baiklah bahwa ketika kita datang bersama dengan penuh semangat, hari ini banyak orang di luar sana, bahkan banyak yang juga terlambat tapi mau datang, berarti ada kerinduan untuk memulai masa Prapaskah ini. Maka seruan utama dari masa Prapaskah adalah pertobatan. Kenapa bertobat? Sebab pertobatan adalah mengetuk pintu hati Allah agar rahmat dan berkatnya, agar kita boleh masuk berjumpa dengan Dia. Dalam bacaan pertama, Nabi Yoel meringkaskan arti pertobatan, yakni berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Dengan aksinya adalah berpuasa, menangis, dan mengadu kepada Tuhan. Atau dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mendefinisikan pertobatan secara singkat sebagai memberi diri didamaikan dengan Allah. Dengan demikian pertobatan menghantar kita untuk boleh datang terus-menerus kepada Allah dengan penuh kesadaran bahwa hanya di tangan Dialah kita mendapatkan hidup. Maka upacara penerimaan agung mengingatkan kita bahwa kalau tanpa Allah kita tidak bisa hidup, sebab dari debu tanahlah kita diciptakan dari sana dan akan kembali menjadi debu tanah. Maka hidup kita berarti karena Tuhan ikut campur tangan. Ia membentuk kita, Ia memberikan nafasnya agar kita hidup. Maka dengan mengolesi dahi kita dengan abu, kita diingatkan bahwa kita berasal dari tanah. Bagaimana cara mengisi masa Prapaskah? Injil memberikan kita jawaban, sebab Tuhan Yesus menggarisbawahi 3 hal penting yang kiranya menjadi dasar atau menjadi jalan yang perlu ditempuh setiap orang beriman untuk memaknai masa Prapaskah dan masa tobat ini, agar menjadi persiapan yang pantas bagi setiap kita untuk layak mengalami Paskah yang jaya. Pertama, tentang memberi sedekah. Perbuatan amal kasih adalah perbuatan Allah sendiri. Ketika Ia tampil, Ia senantiasa tergerak hatinya untuk mereka yang mengalami kesulitan dan tantangan. Maka amal kasih, memberi sedekah atau memberi bantuan, hendaknya lahir dari keprihatinan, ketergerakan hati seperti hati Allah yang senantiasa terbuka memberikan berkat dan rahmat. Di zaman kita banyak orang tertarik untuk berbuat kasih atau tergerak,
Tetapi di balik ketergerakan ada motivasi lainnya adalah supaya mereka makin dikenal, dipopulerkan, atau menjadi informasi berita yang bisa dikonsumsi publik. Ada tujuan lain. Tetapi memberi sedekah yang dikehendaki Tuhan adalah apa yang diberikan oleh tangan kananmu atau tangan kirimu jangan sampai diketahui oleh tangan kanan atau tangan kirimu. Artinya perbuatan baik yang tulus itu hendaknya tidak dirusakkan oleh motivasi keliru yang lahir karena sebuah alasan pribadi. Hal kedua, Yesus mengajak kita untuk berdoa. Sederhana berdoa adalah berbicara, berjumpa dengan Tuhan, menyampaikan maksud hati kita. Tapi seringkali orang menjadikan doa sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa lebih kudus, lebih baik dari orang lain. Yesus mengajak masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu. Yang dimaksudkan bukan supaya kita tidak perlu keluar berdoa bersama seperti saat ini, tetapi Yesus menghendaki supaya doa adalah saat di mana orang masuk ke dalam hatinya dan mengarahkan sepenuh hidupnya kepada Allah. Sebab apa yang ada di dalam hatinya yang tersembunyi diketahui oleh Bapa di surga. Jalan ketiga yang Tuhan Yesus tunjukkan adalah berpuasa. Pantang puasa adalah menjadi bagian penting dari masa prapaskah ini. Pantang dan puasa mengajak kita untuk menyadari bahwa kita perlu menahan diri terhadap godaan entah makanan atau juga kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bisa jadi membuat kita mengalami ketergantungan. Dengan demikian, pantang dan puasa adalah ajakan untuk senantiasa berpasrah pada pertolongan Tuhan. Kita bandingkan pengalaman Yesus yang mengalami pantang dan puasa di padang gurun. Sebagai manusia ia mengalami lapar dan haus, tetapi ia bertahan mengalami penderitaan demi untuk mempersiapkan dirinya untuk misi yang lebih penting, misi penyelamatan. Maka pantang dan puasa adalah ajakan kepada setiap orang beriman untuk mengatakan cukup terhadap sesuatu yang diinginkan, paling diinginkan sekalipun, dan memberikan kesempatan orang lain untuk mengalami kasih kebaikan dari uluran tangan kita. Maka pantang dan puasa tidak supaya kita dilihat orang mengalami penderitaan dan kesulitan. Pantang dan puasa adalah saat indah untuk mengalami nikmatnya hidup karena karunia Tuhan. Saudara-saudari terkasih, maka mari memulai masa prapaskah ini dengan penuh sukacita. Mari memulai masa prapaskah ini menjadi saat indah untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mari mengalami masa prapaskah ini sebagai saat indah juga untuk mengubah semangat komitmen kesetiaan sebagai umat beriman Kristiani. Hari ini kita akan ditandai dengan aru untuk mengingatkan kita akan kelemahan kita. Tetapi abu ini bisa sebentar setelah pulang cuci muka selesai dan hilang. Tetapi yang lebih dari itu adalah abu ini mau mengingatkan kita untuk membaharui diri menjadi serupa dengan yang dikehendaki Tuhan. Selamat menjalani masa retret agung ini. Rahmat dan berkat Tuhan tinggal menyertai kita semua. Amin. Bapa kami
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendatang kepada saya, tetapi bersaudara saja maka saya akan sembuh. Kita mohon berkat Tuhan